Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bermusik, belajar mudah dan asik. Pada video pembelajaran kali ini, kita bakal bahas klasifikasi tumbuhan. Ya, in general, tumbuhan itu dibagi atas 3 garis besar, geng. Yang pertama lumut atau bryophyta, yang kedua paku atau pteridophyta, yang ketiga tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Nah, pada part yang pertama ini kita bakal bahas tentang si lumut. Oke, di dalam lumut kita bakal kulik-kulik pengertiannya, ciri-ciri dan strukturnya, klasifikasi dan reproduksi si lumut tadi, geng. Oh ya, sebelum masuk ke materi, jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian ya. Oke, let's check it out. Lumut atau yang sering kita sebut bryophyta merupakan golongan tumbuhan peralihan antara tumbuhan bertalus dengan tumbuhan berkormus. Maksud bertalus di sini ini merupakan tumbuhan yang tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, atau dapat kita katakan akar, batang, dan daunnya tidak bisa dibedakan antara satu bagian dengan bagian yang lain, guys. Tapi si lumut ini mempunyai klorofil yang berfungsi untuk fotosintesis. Makanya dia digolongkan ke dalam kingdom Plantae. For your information aja nih, geng. Kalian tahu nggak? Semua tumbuhan yang ada di dunia ini pada dasarnya punya satu nenek moyang yang sama. Menurut Campbell dan teman-temannya nih, evolusi tumbuhan itu sebenarnya berasal dari nenek moyang akuatik. Siapa nenek moyang akuatik ini ya? Setelah diteliti oleh banyak ilmuwan, ternyata tumbuhan yang ada pada saat sekarang ini itu berasal dari alga hijau atau chlorophyta. Nah, jadi si chlorophyta atau alga hijau inilah yang menjadi nenek moyang daripada tumbuhan yang ada di bumi saat ini, geng. Alga hijau atau chlorophyta itu ada pada sekitar 475 juta tahun yang lalu. Lama banget kan? Dengan berevolusi yang pastinya dalam waktu yang sangat lama dan berbagai mekanismenya, nah jadilah si alga hijau itu berdiferensiasi menjadi tumbuhan lumut, paku, dan tumbuhan berbiji. Kayak sekarang, masuk ke ciri-ciri dan struktur lumut. Ciri-ciri yang pertama, lumut berwarna hijau. Yang kayak aku bilang tadi tuh, geng, karena lumut mengandung yang namanya klorofil atau zat hijau daun, makanya dia warnanya hijau, dan dia bisa berfotosintesis juga kan. Ciri-ciri yang kedua, struktur tubuhnya masih sederhana, yaitu belum memiliki jaringan pengangkut. Itu karena lumut merupakan tumbuhan talophyta atau tumbuhan berkormus. Yang ketiga, proses pengangkutan air dan garam mineral dari tanah ke tubuh si lumut itu berlangsung secara difusi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan lumut belum memiliki jaringan pengangkut gas. Yang keempat, lumut umumnya hidup di tempat yang lembab. Yang kelima, dinding sel tersusun atas selulosa. Selulosa itu zat kayu. Yang keenam, gametangium terdiri atas antheridium dan archegonium. Gametangium di sini berarti sel kelamin ya, guys. Terus antheridium itu kepunyaan sel kelamin jantan dan archegonium merupakan kepunyaan sel kelamin betina. Ciri-ciri yang ketujuh, lumut hanya mengalami pertumbuhan primer dengan sebuah sel pemula berbentuk tetraeder. Oleh sebab itu, makanya lumut itu kecil-kecil kan, gak ada di lumut yang besar karena which is dia cuman mengalami pertumbuhan primer doang. Gitu, geng. Nah, untuk struktur lumut nih, lumut cuman punya 2 struktur secara garis besar, yaitu rhizoid dan sporofit, di mana rhizoid ini terdiri atas beberapa lapis deretan sel parenkim, sedangkan sporofitnya terdiri atas kapsul dan seta. Kapsul di sini adalah calyptra ya, calyptra yang membungkus sporangium. Nah, di dalam sporangium itu ada spora, geng, yang berfungsi untuk
reproduksi si lumut itu sendiri. Lanjut ke klasifikasi lumut. Nah, lumut ini diklasifikasikan atas Hepaticopsida atau lumut hati, Anthoceratopsida atau lumut tanduk, Bryopsida atau lumut daun. Kita kulik satu persatu klasifikasi dari si lumut. Yang pertama, Hepaticopsida atau lumut hati. Nah, ciri-ciri dari lumut hati yaitu bentuk tubuh lembaran atau pipih dan dia berlobus atau dia berongga. Nah, umumnya si lumut hati ini nggak punya daun, geng. Terus ditemukannya di hutan hujan tropis. Kemudian sporofitnya berbentuk payung. Contohnya adalah Marchantia polymorpha. Yang kedua, Anthoceratopsida atau lumut tanduk. Bentuknya sama nih kayak lumut hati. Hanya saja lumut tanduk memiliki sporofit yang berbentuk kapsul memanjang. Kalau si lumut hati, sporofitnya kan berbentuk payung ya. Itu perbedaannya. Nah, si lumut tanduk ini juga mengandung kutikula. Karena dia punya klorofil kan, makanya dia punya kutikula untuk mencegah penguapan yang berlebihan dalam tubuh si lumut itu. Contohnya adalah Anthoceros puncatus. Yang ketiga ada Bryopsida atau lumut daun. Nah, si lumut daun ini merupakan lumut sejati yang memiliki jumlah paling banyak dibandingkan dua kelas sebelumnya tuh. Lumut daun ini dapat tumbuh pada permukaan tanah, tembok. Nah, kalau teman-teman perhatikan tuh tembok yang sering berlumut, ternyata lumut daun lah yang suka nempel-nempel di tembok tuh geng. Kemudian juga dia dapat ditemukan di batuan atau menempel pada kulit pohon. Contohnya adalah Polytrichum hyperboreum. Lanjut ke reproduksi lumut. Oke, tumbuhan lumut dalam proses reproduksinya mengalami yang namanya pergiliran keturunan atau metagenesis, yaitu antara fase sporofit atau fase yang menghasilkan spora dan fase generatif atau yang menghasilkan gamet, di mana pada fase gametofit ini hidupnya lebih lama atau lebih dominan daripada sporofit. Nah, sporofitnya kemana dong? Sporofit pada tumbuhan lumut bakal tereduksi selama perkembangannya. Nah, biar lebih paham nih, lihat deh bagan reproduksi lumut berikut ini. Udah terlihat jelas ya pada bagan. Jadi pada spora yang udah masak, dia bakal pecah dan kemudian maksudnya sporangium yang sudah matang dia bakal pecah, kemudian keluarlah spora dari si kantong spora atau sporangium tadi. Nah, spora yang teradaptasi pada lingkungan yang baik bakal yang membentuk namanya protonema. Protonema ini merupakan tunas gitu. Nah, dari tunas ini tumbuhlah tumbuhan lumut tersebut. Itu merupakan fase gametofitnya. Karena setelah terbentuk tumbuhan lumut bakal membentuk yang namanya antheridium dan archegonium, geng. Di mana antheridium bakal membentuk spora, archegonium bakal membentuk ovum. Kemudian keduanya menyatu atau berfertilisasi menjadi zigot. Nah, zigot ini bakal tumbuh menjadi sporogonium. Sporogonium inilah fase sporofit daripada tumbuhan lumut. Kemudian sporogonium bakal membentuk sporangium. Nah, sporangium bakal di dalamnya ada spora, nantinya bakal pecah kalau sudah mature atau sudah matang. Nah, begitu siklusnya seterusnya. Selesai deh. Nah, gimana? Makin banyak tahu kan tentang lumut? Oke, sekian video pembelajaran pada hari ini. See you on the next video. Ditunggu ya part selanjutnya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.